Namaku Bayu, usia 35 tahun. Aku tinggal di sebuah perkampungan padat di pinggiran Malang, Jawa Timur. Sehari-hari aku bekerja sebagai sopir angkot, berjuang mencari penumpang di tengah kota yang semakin padat kendaraan pribadi. Uang yang kuhasilkan bahkan tak cukup untuk membeli beras seminggu penuh. Istriku, Lina, dulunya seorang guru honorer, tapi sejak sekolah tempatnya mengajar tutup karena kekurangan murid, ia hanya mengurus rumah dan 2 anak kami yang masih kecil. Anak pertama kami, Rafa, berumur 7 tahun dan sedang sakit-sakitan. Dokter bilang Rafa butuh perawatan intensif di rumah sakit. Tapi dari mana kami bisa membayar? Sementara cicilan motor saja tertunda 2 bulan? Aku sering duduk di depan rumah hingga larut malam, menatap langit gelap dan bertanya pada Tuhan, kenapa hidup seberat ini? Apakah orang miskin memang ditakdirkan sengsara selamanya? Malam itu, saat hujan gerimis dan angin bertiup pelan, seorang tetangga lama bernama Pak Darto datang menghampiri. Ia dulu lebih miskin dariku, tapi kini hidupnya serba mewah. Rumahnya bertingkat, mobilnya 2, dan anak-anaknya kuliah di luar negeri. Aku tahu kamu lagi susah, Yu, katanya pelan. Kalau kamu siap, ada jalan cepat. Tapi tidak semua orang berani menempuhnya. Aku menoleh padanya. Mataku tajam penuh curiga. Apa maksudmu, Pak? Tanyaku. Ia tersenyum aneh. Kamu pernah dengar tentang Gunung Kawi? Gunung Kawi? Tanyaku, mengernyit. Nama itu terdengar familiar, tapi samar seperti bisikan dalam gelap yang selama ini kuabaikan. Pak Darto mengangguk pelan, lalu menyalakan rokok kretek dan mengisapnya dalam-dalam. Matanya memandang kosong ke arah jalan kecil yang basah oleh hujan. Di sanalah, banyak orang yang mengubah nasibnya, ucapnya lirih. Tapi setiap keberuntungan dibayar mahal. Aku hanya diam, tapi benakku bergemuruh. Banyak cerita yang pernah kudengar, tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah bertapa atau bersemedi di Gunung Kawi. Tapi di balik itu, banyak pula cerita tentang tumbal, perjanjian, dan kutukan. Aku cuma memberitahu. Keputusan ada di tanganmu. Lanjutnya sambil berdiri. Kalau kamu serius, malam Jumat Legi depan, datanglah ke rumahku. Kita berangkat bersama. Tapi kalau ragu, lupakan semua ini. Pak Darto pergi meninggalkan bayangan panjang di bawah lampu jalan yang temaram. Aku masuk ke rumah dengan pikiran kacau. Di dalam, Lina sedang membasuh tubuh Rafa yang demam tinggi. Air matanya jatuh, tapi ia berusaha tersenyum padaku. Mas, obat Rafa habis, besok harus beli lagi. Tapi nggak usah dipikirin, ya? Katanya lirih. Aku duduk di samping mereka, menatap anakku yang lemah tak berdaya. Hati ini remuk, dan malam itu aku tak bisa tidur. Kalimat Pak Darto terus terngiang di kepala. Setiap keberuntungan dibayar mahal. Aku belum mengambil keputusan. Tapi dalam hati, benih keputusasaan mulai tumbuh. Dan Gunung Kawi seakan memanggilku dalam diam. Hujan turun sejak sore, membasahi jalanan desa yang lengang. Aku berdiri di depan rumah, menatap langit mendung. Lina menatapku dari pintu dengan mata sembab. Ia tahu aku akan pergi, meski tak tahu kemana. Mas, ini baju hangat sama air minum, katanya sambil menyodorkan tas kecil. Aku memeluknya erat, mencoba menyembunyikan kegelisahan dalam dadaku. Jaga Rafa baik-baik. Kalau Tuhan izinkan, semua ini akan berubah. Tanpa menjelaskan lebih banyak, aku pergi. Pak Darto sudah menungguku di dalam mobil tua warna hitam. Tanpa banyak bicara, kami langsung melaju ke arah selatan. Jalan menanjak. Kabut mulai menebal, dan suasana berubah aneh ketika kami melewati hutan pinus. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Setelah ini, jangan tanya-tanya lagi. Ikuti saja semua yang diminta, ucap Pak Darto pelan. Kami tiba di sebuah tempat sepi di lereng Gunung Kawi, dikelilingi pepohonan besar dan suara serangga yang asing. Di sana, ada pondok tua berdinding bambu dengan lampu minyak menyala redup. Di depan pondok, berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya keriput, matanya tajam,
dan mulutnya seperti selalu tersenyum sinis. "Ini anaknya?" tanya pria itu pada Pak Darto. "Ya, dia sudah siap," jawab Darto singkat. Orang tua itu memandangku lama. Udara di sekeliling terasa dingin menusuk, padahal tak ada angin. Ia lalu membuka pintu pondok dan mempersilakanku masuk. Di dalam, suasana jauh lebih mencekam. Terdapat altar kecil dengan sesaji, bunga 7 rupa, dupa, darah ayam, dan sepotong kertas bertuliskan huruf-huruf yang tak kupahami. Suara gamelan halus terdengar entah dari mana. "Kalau kamu benar-benar ingin kaya, kamu harus mau bayar harga," kata orang tua itu. Aku diam. "Mulai malam ini, hidupmu takkan sama lagi." Ia lalu mengulurkan tangan dan memberiku sebuah kain kuning bertuliskan aksara Jawa kuno. Katanya itu akan menjadi pengikat antara aku dan yang memberi kekayaan. Aku belum tahu apa yang sebenarnya menantiku. Tapi di malam sunyi itu, dengan hati penuh ragu dan putus asa, aku menyetujui semuanya. Pondok itu sunyi. Yang terdengar hanya suara kayu terbakar dari tungku kecil di pojok ruangan dan detak jantungku yang semakin cepat. Kain kuning yang tadi diberikan kini dibentangkan oleh Kyai Wiryo, pria tua berjubah hitam yang memimpin ritual. Di hadapanku, sesaji telah disusun rapi. Ada ayam hitam tanpa kepala, kembang 7 rupa, kemenyan yang mengepul, dan kendi berisi air hitam pekat. "Duduk bersila. Tarik napasmu. Pejamkan mata. Jangan pikirkan apapun kecuali orang-orang yang kau cintai," ucap Kyai Wiryo datar, tapi menggetarkan. Aku menurut. Dalam gelap, wajah Rafa yang lemah dan Lina yang menangis terus terbayang. Tiba-tiba udara berubah. Aroma dupa menyengat, dan ada desiran angin aneh, seperti bisikan di telinga. Aku merasa seperti tak sendiri. Seperti ada sesuatu yang mengelilingiku. Kyai Wiryo mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, bergema, membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba kendi air hitam itu bergetar, lalu pecah sendiri. Airnya tumpah ke lantai tanah dan mengeluarkan bau amis menusuk. Lalu, dari kegelapan pojok ruangan, muncul bayangan. Ia tak berbentuk jelas, hanya seperti asap hitam tinggi besar, namun terasa menatapku. Kaki dan tanganku kaku. Mulutku ingin berteriak, tapi tak bisa. Kyai Wiryo berkata pelan namun tegas. "Ia sudah datang. Sang penuntut. Berikan darahmu," ucapnya padaku. Aku ragu, tapi Kyai Wiryo sudah menyerahkan pisau kecil. Dengan tangan gemetar, aku menggoreskan jari telunjukku. Tetesan darah jatuh ke atas sesaji. Dan saat itu juga, bayangan hitam itu menyerap darahku. Seketika mataku berkunang-kunang. Dunia berputar. Telingaku berdenging. Perjanjian sudah dimulai. Suara berat bergema di dalam kepalaku. Bukan suara Kyai Wiryo, bukan suara manusia. Aku jatuh pingsan. Keesokan paginya, aku bangun di dalam pondok. Tapi suasananya telah berubah. Tak ada lagi sesaji. Tak ada Kyai Wiryo. Hanya aku, sendirian. Dan kain kuning itu telah menyatu dengan tubuhku. Seperti dicap tak terlihat di dada. Pak Darto menungguku di luar. "Kamu sudah terikat," katanya lirih. "Sekarang, bersiaplah, kekayaan akan datang, tapi jangan pernah abaikan tumbal yang harus dibayar." Hari-hari setelah ritual itu terasa berbeda. Seakan dunia berputar lebih cepat, namun dengan cara yang aneh dan penuh ketegangan. Tanpa aku sadari, perubahan mulai terjadi. Pada awalnya, segala sesuatunya terlihat biasa saja. Aku kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Namun di dalam diriku, ada sebuah kekuatan yang seolah-olah mendorongku untuk bertindak lebih berani. Semangatku kembali muncul. Dalam beberapa hari setelah ritual itu, aku mulai melihat keberuntungan yang tak terduga. Di tempat kerjaku, tiba-tiba ada proyek besar yang datang. Sebuah tawaran yang jika ku terima, akan mendatangkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Tak hanya itu, aku juga menemukan uang tunai di dompet yang entah dari mana asalnya. Itu adalah sebuah angka yang tak pernah kubayangkan bisa kupunya. Lina, istriku, mulai merasakan perubahan itu. "Mas, kok rasanya kita semakin mudah mendapatkan uang,
ya? Bukan cuma itu. Kamu juga terlihat lebih beda. Lebih semangat. Katanya dengan tatapan bingung. Namun, aku hanya tersenyum dan berkata, mungkin ini berkah dari Tuhan, sayang. Tapi semakin lama, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Rafa, anakku, yang semula hanya demam biasa, kini tiba-tiba sembuh tanpa penjelasan medis yang jelas. Bahkan, ia menjadi terlalu aktif, seolah ada energi yang menguasainya. Namun, malam hari sebuah perasaan gelisah menggelayuti hatiku. Setiap malam, aku merasa ada yang mengawasi. Di sudut rumah, kadang aku mendengar suara berbisik, seperti suara dari tempat yang sangat jauh, namun jelas. Pada satu malam, ketika aku terjaga, aku melihat bayangan hitam bergerak di luar jendela. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Itu seperti bayangan seseorang yang berjalan, namun tubuhnya terbentuk dari kabut pekat. Aku merasa takut, tetapi lebih dari itu, ada rasa keterikatan yang sangat kuat. Rasanya, aku tak bisa mundur lagi. Esok harinya, aku berangkat untuk mengikuti proyek besar itu, dan saat berjalan menuju mobil, aku merasa tubuhku seolah terikat oleh sebuah kekuatan gaib. Semuanya terasa jauh lebih nyata, lebih intens. Tanpa sadar, aku merasakan tubuhku seperti milik sesuatu yang lain, dan bukan lagi milikku sepenuhnya. Di kantor, semuanya berjalan lancar, bahkan lebih lancar dari yang kubayangkan. Uang masuk dengan mudah, dan hidupku berubah dalam hitungan minggu. Namun semakin banyak aku mendapatkan, semakin banyak pula pengorbanan yang aku rasakan. Aku kembali teringat pada kata-kata Pak Darto yang berkata, kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Tiba-tiba saja, aku mulai merasakan hal-hal yang tak biasa. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pintu-pintu yang terkunci, piring yang pecah tiba-tiba, suara-suara aneh di tengah malam, dan akhirnya sebuah mimpi yang terus berulang. Mimpiku adalah mimpi yang menakutkan. Aku melihat sosok hitam besar, tinggi menjulang, berjalan di antara batu-batu hitam yang tajam. Sosok itu mendekat padaku, dan aku merasakan sesuatu yang sangat dingin merasuki tubuhku, membuatku tak bisa bergerak. Dalam mimpi itu, sosok hitam itu berbicara. Kamu sudah terikat. Kini, waktumu akan segera tiba. Aku terbangun dengan keringat dingin. Tubuhku gemetar. Namun, semakin banyak uang yang masuk, semakin sedikit rasanya aku bisa mengontrol hidupku. Ada sesuatu yang mendalam dalam diri ini yang seakan menarikku lebih jauh ke dalam kegelapan. Lina mulai memperhatikan. Ia merasa ada yang tidak beres. Namun setiap kali ia mencoba berbicara, aku hanya menghindar. Aku tidak bisa memberitahunya apa yang terjadi, karena aku pun belum mengerti. Tapi yang jelas, aku merasa seolah hidupku sudah berada dalam kekuasaan yang lain. Setelah beberapa minggu berlalu, aku merasa terjebak dalam sebuah perasaan yang sangat tak terjangkau. Kekayaan yang datang begitu deras, begitu nyata. Namun ada sesuatu yang semakin menekan hatiku. Keluargaku mulai merasakan ada yang berbeda pada diriku. Lina, yang sebelumnya begitu bangga dengan kemajuan yang kami raih, kini mulai curiga. Ia sering menatapku dengan tatapan yang penuh tanya. Sementara itu, Rafa semakin tidak seperti anak yang dulu. Ia sering melamun, terkadang tampak terlalu tenang, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Pada malam hari, aku terbangun lagi dengan perasaan tidak nyaman. Aku memutuskan untuk keluar dan berjalan ke teras rumah, menghirup udara malam yang dingin. Namun, sesuatu yang tak kasat mata mengikutiku. Aku merasakan perasaan seperti ada yang mengawasi dari kegelapan. Apa yang sudah aku lakukan? Bisikku pada diri sendiri. Meraba dada tempat kain kuning itu kini terpatri di tubuhku, seolah menjadi bagian dari diriku. Perasaan takut semakin menghimpit. Aku sadar, perjanjian dengan yang tak terlihat itu sudah membuatku tak bisa lagi mundur. Di luar rumah, aku melihat sosok hitam lagi. Kali ini ia berdiri lebih dekat, seperti bayangan kabut yang mengendap-endap. Aku terperangah, tak bisa bergerak. Sosok itu mulai mendekat, dan suara berat itu kembali terdengar di dalam kepalaku. Kamu sudah memilih, Bayu. Kini,
Tumbal harus dipenuhi. Suara itu bergema, menakutkan. Aku mencoba melangkah mundur. Namun tubuhku terasa terikat oleh kekuatan yang sangat kuat. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menyadarkanku. Itu suara Lina, yang datang mencari aku. Mas, Mas, kamu kenapa? Ia tampak sangat khawatir. Aku menoleh dan melihatnya berdiri di ambang pintu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Lina mendekat dan memegang tanganku. Mas, ada yang tidak beres denganmu. Aku merasa ada yang aneh. Ada apa ini? Kenapa kamu semakin berubah? Aku ingin menjelaskan semuanya, tetapi kata-kata itu seakan terhambat di tenggorokan. Aku takut jika aku memberitahunya, ia akan semakin terjerat dalam permasalahan ini. Di sisi lain, aku merasa semakin takut kehilangan kekayaan yang sudah kumiliki, yang ternyata semakin menjauhkan aku dari kedamaian. Aku akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Lina, aku sudah terikat. Terikat dengan sesuatu yang tak bisa aku lepaskan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Lina terdiam sejenak, seolah mencerna apa yang baru saja kukatakan. Kemudian ia bertanya dengan penuh harap. Mas, kamu bisa memilih untuk berhenti, kan? Tidak perlu terus-terusan seperti ini. Tapi aku tahu, itu bukan pilihan mudah. Kekuatan yang ada di dalam diriku sudah terlalu besar. Bagaimana bisa aku berhenti jika kekayaan ini semakin datang, membuat hidupku seakan sempurna? Tapi di sisi lain, aku mulai merasakan adanya penarikan yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang semakin menguasai diriku, mengendalikan setiap langkahku. Saat itu, suara dari dalam kepalaku kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Tumbalmu harus diberikan. Pilih dengan bijak. Aku merasakan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tak ingin kuterima. Harga yang harus dibayar untuk semuanya ini. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin di luar berdesir kencang, seolah mengiringi perasaan gelisah yang menghimpit dadaku. Aku tidak bisa tidur, dan suara-suara aneh itu semakin menjadi-jadi. Kekayaan yang telah mengalir deras ke dalam hidupku kini terasa lebih mencekam daripada membahagiakan. Lina tidak bisa tidur juga. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangku dengan wajah cemas. Mas, kamu tidak bisa terus begini. Aku merasa ada yang sangat salah. Tolong, ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya serak, hampir seperti menangis. Rafa, yang tidur di sebelah kami, tampak tenang, lebih tenang dari biasanya, dan itu membuatku semakin khawatir. Aku mengalihkan pandanganku. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi kata-kata itu terasa terkunci dalam tenggorokan. Aku tahu, jika aku memberitahu Lina, akan ada tumbal yang harus dibayar. Kekayaan yang datang dengan cara ini sudah terlanjur mengikatku pada perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Aku bisa merasakan kekuatan itu menarikku lebih jauh ke dalam kegelapan. Kemudian, dalam kegelapan malam itu, aku mendengar suara berbisik yang terdengar jelas di dalam kepalaku. Itu adalah suara yang sudah tak asing lagi. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas, seakan menarikku menuju takdir yang tak bisa kuhindari. Bayu, waktunya telah tiba. Tiba-tiba, suara dehaman berat terdengar di belakangku. Aku menoleh, dan di ujung lorong, sosok hitam itu muncul lagi, kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya seperti kabut pekat yang membentuk wujud manusia, dan matanya yang gelap menatapku dengan penuh amarah. Kamu sudah memilih, Bayu. Suara itu bergema di dalam ruangan. Kekayaanmu, semuanya sudah didapatkan, namun ada yang harus dibayar. Aku bergetar, tubuhku terasa dingin, dan hatiku mulai dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Tanpa sadar, aku berdiri dan melangkah maju, meski aku tahu bahwa langkahku ini akan membawa aku pada pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Lina berteriak, "Mas, jangan pergi." Ia berlari mendekat dan memegang tanganku, berusaha menghentikan langkahku. Tapi aku hanya bisa berjalan menuju sosok hitam itu, seperti terikat oleh kekuatan yang sangat besar.
Aku tidak bisa menahannya. Rafa yang tadinya tampak tenang, kini bangun dan mulai berbicara dalam bahasa yang aneh. Bahasa yang tidak pernah kami ajarkan padanya. Kamu sudah terlambat, Bayu. Itu suara yang keluar dari mulut Rafa. Namun bukan dia yang berbicara. Itu suara yang datang dari sosok hitam yang berada di ujung lorong. Sosok itu kini lebih dekat, dan bayangannya menutupi seluruh lorong. Aku merasa tubuhku semakin berat, dan kegelapan itu semakin menarikku ke dalamnya. Lina berteriak memanggilku, tapi aku tidak bisa mendengar apapun selain suara berat yang menggema di kepalaku. Tumbal harus diberikan. Suara itu berbicara lagi. Kamu harus memilih, istrimu atau anakmu. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekitarku. Pilihan yang mengerikan. Kekayaan ini datang dengan harga yang sangat besar, dan kini aku harus memilih, siapa yang akan berkorban. Aku melihat Lina dan Rafa yang terbaring dalam ketakutan. Kedua orang yang kucintai, namun hanya satu yang bisa selamat. Pilihlah, Bayu. Pilihlah sekarang. Pikiran dan perasaan berperang dalam diriku. Bagaimana bisa aku memilih antara keduanya? Mereka adalah segalanya bagiku. Tetapi aku tahu, jika aku tidak memilih, maka semua akan hilang, dan kekuatan ini akan menghancurkan segalanya. Akhirnya, aku mengangkat kepala dan menatap sosok itu, menerima kenyataan pahit. Dengan langkah yang berat, aku berkata, aku memilih anakku. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih memancar dari sosok hitam itu, dan suara itu tertawa keras. Keputusanmu sudah dibuat. Keputusan yang baru saja kuambil terasa begitu berat. Seperti ada yang mengiris hati dan memaksaku menerima kenyataan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Anakku, Rafa, aku memilih dia sebagai tumbal, meskipun itu adalah pilihan yang paling mengerikan dalam hidupku. Sosok hitam itu masih berdiri di depan kami, menatap dengan mata kosong yang seakan menembus jiwaku. Cahaya putih yang tadi memancar kini redup, dan suasana kembali sunyi. Lina berdiri di sampingku, wajahnya pucat, dan matanya penuh kebingungan serta ketakutan. Dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang baru saja terjadi, tetapi dia bisa merasakan bahwa dunia kami telah berubah selamanya. Mas, apa yang terjadi? Apa maksud semua ini? Lina bertanya dengan suara gemetar, berusaha menggenggam tanganku. Tetapi aku merasa tanganku terasa kosong, seperti tidak ada lagi kekuatan dalam diriku. Aku menatapnya dengan mata kosong, merasa terpisah dari realitas. Lina, aku telah melakukan kesalahan besar, dan kini kita harus membayar harga itu. Kataku pelan, suara tercekat. Tapi sebelum aku bisa menjelaskan lebih lanjut, suara dari dalam kepalaku kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu seperti bergema, mengguncang kesadaranku. Sudah terlambat, Bayu. Tumbal telah dipilih. Aku berusaha menahan diri untuk tidak runtuh, namun perasaan bersalah itu semakin menyiksa. Rafa, anak yang selama ini kuinginkan untuk memiliki masa depan yang cerah, yang kini tanpa sadar telah terjebak dalam takdir yang aku tentukan. Lina mulai menangis. Jangan, Mas. Jangan biarkan ini terjadi. Kita bisa mencari cara untuk membalikan semuanya. Pasti ada jalan keluar. Ia mencoba meyakinkanku, namun hatiku sudah penuh dengan rasa cemas dan ketakutan. Cahaya putih yang sebelumnya mulai redup, kini semakin gelap. Aku merasa ada sesuatu yang mengarah pada Rafa, yang tampaknya masih tidur dengan wajah datar di tempat tidurnya. Tetapi, ada sesuatu yang tidak biasa di matanya. Matanya, meski tertutup rapat, berkilat dengan cahaya aneh, seperti ada kekuatan lain yang kini menguasainya. Aku melangkah mendekat, mencoba untuk mengangkatnya. Namun, saat tanganku menyentuh pundaknya, tubuhnya terasa dingin, dan seketika itu juga sebuah suara yang bukan suara Rafa keluar dari mulutnya. Tumbal sudah diambil. Suara itu berat dan serak, bukan suara anakku yang biasa. Itu suara yang asing, suara yang menakutkan, seakan berasal dari kedalaman yang tidak bisa dijangkau. Aku mundur, terkejut, dan memandang Lina dengan ketakutan. Apa yang terjadi padanya? Eva.
Rafa tidak seperti ini. Aku berteriak, mencoba membangunkannya, tetapi tidak ada reaksi. Sosok hitam itu, yang masih berada di ujung lorong, mengangkat tangannya, dan bayangannya merayap ke arah kami. Kekayaanmu akan tetap ada, Bayu, tetapi jiwa anakmu telah dipilih untuk menggantikan harga yang harus dibayar. Aku merasa seakan dunia ini runtuh. Lina mendekat, berusaha memegang Rafa, tetapi tubuhnya semakin dingin dan keras, seakan kehilangan semua kehidupan. Ia mulai gemetar, dan tubuhnya tiba-tiba terkulai tanpa daya. "Apa yang telah kau lakukan, Bayu?" teriak Lina. Air matanya semakin deras mengalir. "Rafa, anak kita." Suara sosok itu kembali menggema di ruangan, menguatkan rasa tak berdaya yang semakin menguasai diriku. Rafa telah menjadi milikku. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Lampu-lampu padam, dan kami terperangkap dalam kegelapan yang sangat pekat. Aku tidak tahu apa yang terjadi, dan aku tidak tahu lagi apakah masih ada jalan keluar dari semua ini. Kegelapan yang menyelubungi kami begitu pekat, seakan-akan dunia ini telah dilupakan oleh cahaya. Aku merasakan tubuhku yang terhuyung, seolah terjebak dalam dimensi yang tidak bisa kupercaya. Di sekeliling kami, suara bisikan terdengar. Tidak jelas apakah itu hanya bayangan pikiranku ataukah sesuatu yang lebih mengerikan. Rafa terbaring diam, tidak bergerak sama sekali. Wajahnya yang biasanya penuh dengan keceriaan kini terlihat seperti pahatannya patung yang kaku dan dingin. Lina memegang tubuh anak kami dengan gemetar, berusaha untuk membangunkannya. "Rafa, bangunlah, nak. Jangan biarkan semua ini terjadi." Tangis Lina begitu memilukan. Tetapi aku tahu, sudah terlambat. Aku merasa keputusasaan menggerogoti diriku. Pikiran-pikiran liar berputar cepat dalam benakku. Aku teringat saat pertama kali mendengar tentang Gunung Kawi, tentang kepercayaan yang mengikat orang-orang dalam perjanjian dengan entitas gelap demi mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Aku teringat, saat aku pertama kali mendaki gunung itu, perasaan janggal mulai menghantuiku. Itulah awal dari semuanya. Kenapa aku harus memilih ini? Kenapa aku harus memilihnya untuk anakku? Pikirku dengan suara tercekat. Kekayaan yang telah mengalir deras ke dalam hidupku sepertinya hanyalah ilusi, dan kini harga yang harus dibayar lebih mahal dari yang pernah kubayangkan. Tiba-tiba, suara bisikan itu semakin jelas. Sosok hitam yang tadi muncul di hadapanku kini berdiri di belakang kami. Rafa masih tak bergerak, tubuhnya kaku. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, dan lebih mengerikan sedang menguasainya. "Kau ingin menebus semuanya, Bayu?" Suara itu datang lagi, bukan dari sosok itu, melainkan dari dalam kepalaku, seakan suara itu berasal dari kegelapan itu sendiri. "Kau bisa memperbaiki semuanya, tapi itu akan mengorbankan lebih dari yang kau pikirkan." Lina menoleh padaku dengan mata penuh harap. "Mas, ada cara untuk menyelamatkan Rafa, bukan? Tolong katakan ada cara." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasa terjebak dalam labirin kegelapan, terperangkap oleh perjanjian yang tak bisa diubah. Hati ini terasa hancur. Bagaimana bisa aku membiarkan anakku menjadi korban dari semua ini? Namun, aku tahu, jika aku tidak memenuhi janjiku pada Gunung Kawi, maka mungkin lebih banyak jiwa yang akan terseret dalam kegelapan ini. Tidak ada jalan kembali, Bayu. Suara itu kembali terdengar, keras dan tegas. Rafa telah menjadi bagian dari kami. Lina tidak bisa lagi menahan air matanya. Tangisan memilukan itu seakan menambah berat beban yang kurasakan. Aku menunduk, merasakan keputusasaan yang semakin menyelubungi hatiku. Aku sudah melangkah terlalu jauh, dan kini semua itu harus dibayar dengan nyawa. Aku berdiri diam, mencoba mengendalikan pikiran yang kacau. Apakah ini takdir? Apakah ada pilihan yang benar? Tiba-tiba, sebuah cahaya samar muncul di ujung ruangan, seperti harapan yang datang begitu tiba-tiba. Lina menatapku, penuh harap. "Mas, apa itu?" Aku tidak tahu. Tetapi aku merasa seperti sesuatu di luar kendaliku sedang memberi kami kesempatan. Aku berjalan perlahan menuju cahaya itu,
meskipun rasa takut terus menyelimutiku. Saat aku mendekat, cahaya itu semakin terang, membentuk sebuah gerbang yang mengarah ke suatu tempat yang tidak jelas. Aku bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir melalui tubuhku. Sosok hitam itu muncul di depan kami. Kau tidak bisa kembali, Bayu. Ini adalah jalanmu. Namun, cahaya di depanku semakin membesar, dan aku merasakan kekuatan besar menarikku maju, seperti ada sesuatu yang mencoba membimbing kami ke jalan yang berbeda. Aku menoleh pada Lina, yang masih memegangi tubuh Rafa. Lina, kita harus mencoba. Kita harus mencari jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah suara yang lebih dalam dari sebelumnya terdengar menggetarkan hati. Kau ingin keluar, Bayu? Maka kau harus mengorbankan lebih dari yang sudah kau bayar. Aku menarik Lina dan Rafa mendekat. Cahaya itu semakin terang, dan aku merasa ada kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Apakah ini adalah cara untuk mengubah nasib? Ataukah ini hanya permainan yang lebih rumit dari yang bisa aku bayangkan? Cahaya itu semakin terang, hampir menyilaukan mata kami. Rasanya seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia yang penuh kegelapan dan dunia yang diwarnai cahaya harapan. Aku bisa merasakan sebuah tarikan kuat dari dalam diri, seakan ada kekuatan yang mendorongku maju menuju cahaya itu. Tapi sekaligus ada suara yang menahan langkahku, memperingatkan bahwa jalan ini tak bisa ditempuh tanpa konsekuensi yang mengerikan. Aku menoleh lagi ke Lina. Wajahnya yang tertekan dan penuh kecemasan. Dia menggenggam erat tangan Rafa yang kaku, seperti berharap jika dia menggenggamnya lebih kuat, anak kami akan bangun dan kembali seperti sedia kala. Namun, aku tahu, perubahan telah terjadi. Rafa bukanlah Rafa yang dulu lagi. Ada sesuatu yang lebih gelap yang kini menguasainya. Lina, kita harus pergi. Aku berkata pelan, suara bergetar karena ketakutan. Kita tidak punya waktu. Jika kita ingin menyelamatkannya, kita harus mengambil kesempatan ini. Lina menatapku, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi apa yang akan terjadi pada kita, Bayu? Kita tidak bisa mengorbankan semuanya begitu saja. Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih mengancam, seakan berasal dari seluruh penjuru kegelapan yang mengelilingi kami. Kau sudah memilih, Bayu. Perjalananmu sudah dimulai. Aku menarik Lina dan Rafa menuju cahaya yang semakin membesar, meskipun rasa takut menyelimuti tubuh kami. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan tanah di bawah kami semakin sulit untuk dipijak. Tapi ada sesuatu yang memanggil, sesuatu yang lebih besar dari rasa takut itu. Sebuah dorongan yang tidak bisa aku jelaskan, tetapi aku tahu, kami tidak bisa berhenti. Akhirnya, langkah kami sampai di depan gerbang cahaya yang bercahaya terang benderang. Di sana, sosok berpakaian putih muncul, wajahnya samar, seperti sosok yang tidak nyata. Wajahnya penuh dengan kedamaian, namun di balik kedamaian itu, aku merasakan adanya kekuatan yang sangat besar, jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kulihat. Bayu, Lina, kalian datang ke sini karena satu alasan. Suara itu datang dari sosok berpakaian putih itu, lembut namun penuh kekuatan. Untuk menyelamatkan Rafa, kalian harus siap untuk mengorbankan lebih banyak. Aku merasa tubuhku hampir roboh mendengar kata-kata itu. Pengorbanan. Lagi-lagi, kata itu muncul dalam hidup kami, seperti bayangan gelap yang tak pernah lepas. Apakah ini jalan terakhir? Aku menatap Lina, matanya penuh harap, namun juga ketakutan yang begitu mendalam. Apa yang harus kami lakukan? Aku bertanya, suara hampir tidak terdengar. Sosok itu mengangkat tangannya, dan sebuah portal terbuka di depan kami. Di dalam portal itu, aku melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah dunia yang penuh dengan bayangan hitam, sosok-sosok yang melayang tanpa tubuh, dan suara-suara berbisik yang tidak bisa dipahami. Ini adalah dunia yang akan kalian masuki jika ingin mengembalikan Rafa, kata sosok itu. Namun, setiap langkah yang kalian ambil di sana akan menguji hati kalian. Kalian harus kuat, karena jika tidak, kalian akan terperangkap selamanya di dunia itu. Lina menggenggam tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan ketakutan yang sama dalam diriku,
Tetapi aku tahu kami tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anak kami. Rafa adalah segalanya, dan aku tidak bisa membiarkan dia hilang begitu saja. Kami siap. Aku berkata dengan suara yang lebih tegas, meskipun aku tahu itu adalah kebohongan. Kami tidak siap. Tidak ada yang bisa siap menghadapi apa yang akan kami temui. Sosok itu mengangguk pelan, dan tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari dalam portal. Gemuruh yang mengerikan, seolah dunia itu menjerit meminta kami untuk pergi, tetapi kami terus maju. Ayo, Lina, kita pergi. Aku menggenggam tangannya dan menariknya maju, masuk ke dalam dunia itu, dunia yang tidak diketahui, penuh dengan kegelapan dan kengerian yang tak terbayangkan. Kami melangkah ke dalam portal, dan tiba-tiba, semua terasa terbalik. Dunia yang sebelumnya penuh dengan cahaya kini berubah menjadi gelap gulita, dan suara-suara bisikan semakin mendekat. Rafa, anak kami, tiba-tiba hilang dari pandangan kami, seakan-akan menghilang dalam kabut yang mengelilingi kami. Apa yang kami hadapi di dunia ini? Bagaimana kami bisa menghadapinya? Tidak ada jawaban, hanya langkah demi langkah yang harus kami ambil, mengikuti jalan yang penuh kegelapan, menuju sebuah takdir yang tak pasti. Dunia yang kami masuki adalah tempat yang sulit dipahami, sebuah ruang tanpa batas yang seakan terus berubah. Di satu sisi, bayangan gelap melayang, menyelimuti segala sesuatu di sekitar kami, sementara di sisi lain, suara berbisik terus terdengar, memanggil nama kami, namun tidak jelas dari mana asalnya. Rasanya seperti berada di ruang yang penuh dengan ilusi, di mana realitas dan mimpi bercampur tanpa bisa dipisahkan. Aku menggenggam tangan Lina lebih erat, mencoba menguatkan dirinya. Meskipun dalam hati, aku sendiri mulai merasakan ketakutan yang mencekam. Kami tidak tahu apa yang akan kami temui, atau bagaimana kami bisa keluar dari tempat ini. Rafa tidak ada di sekitar kami, seakan menghilang begitu saja, meninggalkan kami dalam kegelapan yang semakin dalam. Bayu, apa ini? Apa yang terjadi dengan Rafa? Lina bertanya. Suaranya terdengar gemetar. Aku bisa melihat ketakutannya yang begitu jelas di wajahnya. Dan meskipun aku berusaha tetap tenang, aku juga tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Tiba-tiba, suara yang berat terdengar di sekitar kami, seperti gemuruh dari kedalaman yang jauh. Kalian datang untuk mengambilnya, bukan? Suara itu bergema, mengelilingi kami. Tidak ada sumbernya, hanya suara yang datang dari segala arah. Aku menoleh ke Lina, dan bisa merasakan perasaan yang sama, yaitu perasaan diliputi ancaman. Apa yang kalian cari di sini? Apa yang kalian ingin buktikan? Suara itu melanjutkan, semakin mendalam dan menakutkan. Tolong jangan lanjutkan perjalanan ini, atau kalian akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya. Aku menatap ke sekitar, tidak ada jalan keluar, hanya kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba, bayangan hitam bergerak di sekitar kami, seperti makhluk yang tidak tampak, hanya bisa dirasakan dengan kehadiran mereka yang mengerikan. Kami tidak sendirian di sini. Lina, kita harus terus berjalan, tidak ada jalan lain. Aku berkata, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut yang menghantui diriku. Kami harus menemukan Rafa, dan jika kami berhenti sekarang, mungkin akan selamanya terperangkap di sini. Tapi jalan yang kami tuju tidak semudah itu. Kami mulai merasakan suasana yang semakin berat. Seakan langkah kami diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan-bayangan itu mulai muncul lebih jelas, menyerupai makhluk-makhluk tanpa bentuk, dengan mata merah menyala yang menatap tajam. Lina menarik nafas dalam-dalam. Bayu, ada sesuatu di belakang kita. Kita tidak sendirian. Aku bisa merasakan getaran aneh di udara. Seolah-olah ada energi gelap yang mengelilingi kami. Kami berlari, tapi semakin cepat kami berlari, semakin dekat suara berbisik itu terdengar. Rasanya seakan setiap langkah kami membawa kami lebih jauh ke dalam kegelapan yang tidak terhindarkan. Apakah kalian yakin ingin melanjutkan? Suara itu bertanya lagi, lebih dalam dan penuh dengan ancaman. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di depan kami. Bentuknya menyeramkan dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mata besar yang memancar merah,
dengan tangan panjang yang tampak seperti cakar siap merenggut kami. Aku menarik Lina untuk berbalik, tetapi jalan yang kami tempuh sebelumnya kini terhalang oleh bayangan hitam yang menutup seluruh jalan. Tidak ada jalan keluar. Kami terperangkap. Makhluk itu mendekat, dan aku bisa merasakan kehadirannya yang mengerikan. Jangan coba kabur. Kalian tidak akan bisa keluar tanpa membayar harga. Suara itu lebih keras, lebih mengancam. Seakan-akan dunia ini adalah tempat yang terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa lepas. Lina menggenggam tanganku. Matanya yang penuh dengan ketakutan memandangku. Bayu, kita harus memilih. Katanya, suaranya bergetar. Jika kita ingin keluar, kita harus memberi sesuatu sebagai bayaran. Aku tahu ini adalah pilihan yang sangat sulit. Apa yang harus kami berikan? Apa yang mereka inginkan sebagai bayaran? Namun, jika kami tidak memilih, kami akan terperangkap di sini selamanya. Kami tidak punya pilihan. Apa yang harus kami beri? Aku bertanya. Suaraku hampir tidak terdengar karena ketakutan. Suara itu kembali terdengar, menggelisahkan. Kalian harus memilih. Salah satu dari kalian harus tetap di sini. Aku menatap Lina. Hatiku hancur. Apakah aku harus memilih untuk meninggalkan dia? Atau apakah aku harus terperangkap bersama Rafa dan menjalani sisa hidup di dunia ini? Kami harus membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Lina menggenggam tanganku lebih erat. Bayu, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak tahu jalan keluar. Tidak ada pilihan yang jelas. Namun, sesuatu dalam diriku berkata, kami harus berjuang lebih keras lagi. Keheningan yang menekan seolah menyelimuti kami. Aku dan Lina berdiri saling memandang, menghadapi pilihan yang tampaknya tak terhindarkan. Suara mengerikan itu mengelilingi kami, terus berbisik, menggoda kami untuk memilih jalan yang mengerikan. Namun, kami tahu satu hal, kami tidak bisa tinggal di sini, dan kami tidak bisa menyerah begitu saja. Bayu, kita tidak bisa memilih salah satu dari kita untuk tinggal di sini. Lina akhirnya membuka suara. Suaranya penuh dengan ketegasan, meski aku tahu ia juga dipenuhi ketakutan. Aku mengangguk, tapi hatiku berat. Bagaimana bisa kita memilih? Setiap detik yang berlalu, rasa cemas semakin mendalam. Kami terus berlari, namun langkah kami seperti tak bergerak. Kami tetap terperangkap dalam dunia yang tidak kami pahami ini. Kami harus menemukan Rafa, dan lebih penting lagi, kami harus keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak mendekat, seolah-olah tahu bahwa kami mulai mencoba melawan ketakutan yang menguasai diri kami. Kalian masih belum memilih. Waktu kalian hampir habis. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih mengintimidasi. Aku bisa merasakan Lina menggenggam tanganku lebih erat. Bayu, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata Lina dengan suara hampir tidak terdengar. Namun aku tahu ia merasakan hal yang sama. Kami tidak bisa terus berada di sini, terjebak dalam permainan makhluk ini. Tolong, kami tidak ingin memberi apapun. Kami hanya ingin keluar dari sini, dan menyelamatkan teman kami. Aku mencoba berbicara, berharap ada sedikit kebaikan dalam dunia yang gelap ini. Namun, jawabannya datang dengan lebih keras, lebih mengerikan. Tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga. Suara itu bergema, menggetarkan bumi seakan menyatakan keputusan tak terelakkan. Lina menoleh padaku. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tidak ada yang bisa mengerti rasa sakit ini. Tidak ada yang bisa merasakan kebingungannya kecuali kami berdua. Bayu, aku takut. Katanya, bibirnya bergetar. Aku menariknya lebih dekat. Mencoba memberi rasa aman meski dalam hati aku sendiri merasakan ketakutan yang sama. Kita tidak akan menyerah. Lina, kita akan keluar. Aku janji. Namun, kata-kata itu terasa seperti janji kosong. Aku tidak tahu bagaimana cara kami bisa keluar dari sini, dan waktu kami terus berjalan dengan cepat, semakin mendekati keputusan yang harus kami buat. Lina tiba-tiba berhenti. Apa yang dimaksud dengan membayar harga? Tanyanya. Matanya menatap langit yang gelap, yang tampak seperti ruang yang tak ada ujungnya. Apa yang mereka inginkan dari kita?
Aku tidak bisa menjawab dengan pasti. Bayangan hitam itu semakin mendekat, seolah tahu bahwa kami sedang berusaha mencari jawabannya. Aku merasakan getaran aneh, dan tiba-tiba bayangan itu muncul di depan kami dengan bentuk yang menakutkan. Wajahnya buram, tetapi matanya memancarkan kebencian yang luar biasa. Kalian pikir kalian bisa pergi tanpa membayar harga? Suara itu terdengar seperti gemuruh dari kedalaman bumi. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini selamanya. Aku menggenggam tangan Lina lebih kuat, mencoba memberikan sedikit kekuatan padanya. Tetapi aku tahu, kami tidak bisa menghindar dari pilihan yang satu ini. Kami harus memilih, dan itu akan mengubah hidup kami untuk selamanya. Lina menatapku, air mata mengalir di pipinya. Bayu, aku tidak bisa memilih. Ia berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalaku. Apa yang bisa kami lakukan untuk menghindari membuat pilihan yang begitu kejam? Mungkin ada cara untuk mengalahkan makhluk ini. Mungkin ada cara untuk menggertak mereka. Untuk membuktikan bahwa kami tidak akan terjebak oleh aturan yang mereka buat. Aku menarik Lina kembali. Tidak. Kita tidak akan memberi mereka apa-apa. Kita akan melawan mereka. Aku merasa tegas dan berani saat berkata begitu, meskipun di dalam hati aku merasa takut sekali. Lina menatapku, seakan memikirkan sesuatu. Apa yang akan kita lakukan? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan gelap itu berhenti bergerak, dan suara mengerikan itu mereda. Makhluk itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana, seakan menunggu keputusan kami. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telinga kami, seperti suara Rafa. Kalian tidak bisa mengalahkan mereka begitu saja, Bayu. Suara itu menembus kegelapan, meskipun kami tidak bisa melihat wajahnya. Rafa! Aku berteriak. Kau di mana? Apa yang terjadi? Suara itu kembali terdengar, tetapi lebih pelan dan lemah. Kalian harus memilih dengan bijak, atau semua akan hilang selamanya. Aku tidak tahu apa artinya itu, tetapi sesuatu dalam diri kami mulai berubah. Kami tidak bisa terus-menerus berlari atau melawan. Kami harus memilih, dan keputusan itu akan menentukan hidup kami. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan meskipun kami merasa terjebak dalam ketakutan yang menguasai seluruh tubuh, kami tahu bahwa kami harus menemukan cara untuk keluar. Suara Rafa masih terngiang di telinga kami, memberikan peringatan samar yang semakin membingungkan kami. Kalian harus memilih dengan bijak, atau semuanya akan hilang selamanya. Kalimat itu terus terngiang dalam pikiranku, berulang-ulang, seperti mantra yang mencoba menjerat kami dalam dilema yang semakin rumit. Lina menggenggam tanganku, tatapannya penuh dengan kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Keputusan besar ada di hadapan kami. Kami harus memilih untuk menyerahkan satu di antara kami untuk tinggal di dunia ini, atau kami harus menemukan cara lain untuk mengalahkan makhluk itu. Tapi bagaimana caranya? Kami tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar? Bayu, aku takut. Lina berbisik, suaranya bergetar. Apakah kita bisa benar-benar mengalahkan mereka? Apa yang harus kita lakukan? Aku memandangnya, berusaha memberi rasa aman meskipun aku sendiri juga merasa sangat bingung. Tidak ada yang siap menghadapi pilihan semacam ini, dan dunia yang kami masuki ini begitu jauh dari segala yang kami tahu. Kita harus mencari Rafa. Jawabku dengan suara yang lebih tegas daripada yang aku rasakan. Aku tahu ini bukan hanya soal kami. Kami harus menyelamatkan Rafa, dan aku tidak akan membiarkannya terjebak di dunia ini sendirian. Suara bayangan gelap itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Kalian sudah lama terlambat. Tidak ada lagi jalan mundur. Aku mengunci pandangan pada bayangan itu, merasa marah dan frustrasi. Kami tidak punya waktu lagi untuk ragu. Kami harus memilih atau menghadapi konsekuensinya. Rafa mungkin sudah berada dalam bahaya yang lebih besar, dan kami harus melakukannya dengan cepat. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di hadapan kami, sebuah portal gelap terbuka,
menelan seluruh ruangan dengan kegelapan yang pekat. Di dalam portal itu, aku bisa melihat siluet yang familiar. Rafa, tampak terjebak, berdiri di dalamnya dengan tatapan kosong. "Rafa!" teriakku, berlari ke arah portal tersebut tanpa berpikir panjang. Lina menggenggam lenganku dengan kuat. "Bayu, jangan! Itu jebakan!" teriaknya. Tetapi aku terlalu terpaku pada Rafa yang sepertinya membutuhkan pertolongan. Aku merasa dunia kami semakin terombang-ambing. Semua yang kami tahu mulai terasa hilang, dan kami hanya bisa berharap bahwa langkah yang kami ambil ini benar. Aku melangkah maju dengan keyakinan yang semakin rapuh. Namun Lina menahan langkahku. "Kita harus berhati-hati," Lina berkata dengan suara gemetar. "Mereka akan terus mempermainkan kita jika kita terburu-buru." Tapi aku tidak bisa berhenti. Rafa adalah teman kami. Kami tidak bisa membiarkannya di sana begitu saja. Aku terus berjalan menuju portal itu, dan akhirnya menerobosnya dengan penuh tekad. Lina mengikuti dengan langkah yang penuh keraguan. Sesaat setelah kami melewati portal, kami tiba di ruang yang sangat gelap. Suara angin menderu keras, seolah membawa pesan dari dunia yang tak kami kenal. Dan di ujung ruangan, Rafa masih berdiri, seperti terjebak dalam bayangan yang menakutkan. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terkulai lemah. "Rafa!" Aku berlari menghampirinya. Namun ketika aku mendekat, tubuh Rafa mendadak menghilang begitu saja, seolah ditarik ke dalam kegelapan. Aku terhenti. Napasku terengah-engah. "Rafa, di mana kau?" Lina tiba-tiba menggigil. "Bayu, ada yang tidak beres," katanya, menunjuk ke sekitar. Bayangan hitam mulai bergerak, semakin mendekat dan memadat di sekitar kami. "Kita harus keluar sekarang juga." Namun, bayangan gelap itu semakin mengelilingi kami. Aku merasa tubuhku menjadi kaku, seolah makhluk itu mulai menguasai ruang kami. Sebuah suara yang lebih menyeramkan dari sebelumnya terdengar di telinga kami. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Aku berusaha menarik Lina menjauh dari bayangan itu, tapi semakin kami bergerak, semakin kuat makhluk itu menahan kami. Kami tidak punya pilihan selain bertahan, atau membayar harga yang mereka inginkan. Kita harus mencari jalan keluar, apapun yang terjadi. Aku berkata, mencoba memberi semangat meskipun hatiku dipenuhi ketakutan. Dengan segenap tenaga, aku dan Lina mulai mencari jalan keluar, menghindari bayangan yang terus mengejar. Namun kami tahu satu hal, kami tidak bisa bertahan selamanya dalam dunia ini tanpa keputusan besar. Gelap semakin pekat seiring dengan bayangan yang terus mengejar langkah kami. Aku dan Lina berlari tanpa arah, hanya berusaha menghindari kehadiran makhluk itu yang semakin dekat. Setiap detik terasa seperti 100 tahun. Rasa takut semakin menekan dada kami, tapi kami tahu bahwa tidak ada jalan mundur. "Bayu, aku tidak bisa bertahan lebih lama." Lina terengah-engah. Suaranya hampir hilang tertelan angin kencang yang terus berhembus dari segala arah. Tangan Lina bergetar saat ia memegang lenganku, seolah tak sanggup menahan beban ketakutan yang ada. Kami berada di tengah kegelapan yang tak terhingga, hanya ditemani suara gemerisik yang aneh dari sekitar kami. Bayangan hitam itu bergerak semakin cepat, menyelubungi kami dalam rasa teror yang tak bisa dijelaskan. Rafa, yang kami harapkan akan ada untuk menolong kami, kini hilang begitu saja. "Rafa, di mana kau?" bisikku dengan penuh ketakutan, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini tanpa mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Lina menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan dan ketakutan. "Bayu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Lina. Suaranya patah-patah. Aku bisa merasakan betapa lemah ia, betapa tidak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam dirinya untuk melawan. Aku menggenggam tangan Lina dengan erat. "Kita harus terus mencari jalan keluar, Lina. Tidak ada pilihan lain." Aku tidak tahu apakah itu hanya kata-kata untuk menenangkan dirinya atau untuk diriku sendiri, tetapi kami tidak punya waktu untuk ragu. Langkah kami semakin goyah, dan di tengah kegelapan yang memenjarakan kami, sebuah suara terdengar kembali, lebih keras, lebih menakutkan,
seperti bisikan dari dunia lain. Kalian sudah datang jauh, tapi kalian tidak bisa keluar. Harga yang harus dibayar sudah ditentukan. Aku berhenti sejenak. Rasa teror melanda jiwa. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kepala kami. Aku mencoba untuk fokus, mencari sumber suara, tapi tidak ada yang tampak. Segalanya begitu gelap dan sunyi. Harga yang harus dibayar. Aku menggertakkan gigi, berusaha berpikir jernih. Kami harus tahu lebih banyak. Jika memang ada harga yang harus dibayar, maka apa yang akan terjadi pada kami? Kenapa kami tidak diberi pilihan lain selain memilih? Lina tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Bayu, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menanggung semua ini. Suaranya hampir tak terdengar. Aku takut kita akan kehilangan semuanya. Aku merunduk di sampingnya, berusaha memberi kekuatan. Namun, dalam diri kami mulai muncul sebuah kesadaran yang sangat jelas. Kami terjebak dalam sebuah permainan iblis yang tidak akan membiarkan kami keluar begitu saja. Semuanya terikat dalam kontrak yang tak terkatakan, dan kami harus menemukan jalan keluar. Ketika aku mendongak, sebuah cahaya samar mulai muncul dari kejauhan. Cahaya itu terang di tengah kegelapan, seolah memberi harapan. Apakah itu jalan keluar? Lina, lihat, itu cahaya. Kita harus pergi ke sana. Aku mengajak Lina, meskipun aku sendiri merasa ragu. Apa yang menunggu kami di sana? Apakah itu benar-benar jalan keluar? Atau hanya jebakan yang lebih besar? Dengan langkah yang tertatih, kami menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa sangat berat. Namun kami tahu tidak ada waktu untuk menunggu. Cahaya itu semakin terang, dan dalam perjalanan kami, suara-suara aneh semakin menghilang. Bayangan gelap itu juga semakin jauh. Namun saat kami hampir mendekati cahaya tersebut, tiba-tiba sebuah suara kembali bergema, lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kalian benar-benar siap untuk mengorbankan segalanya? Aku menatap Lina. Apakah kami siap? Harga yang harus dibayar sudah semakin jelas. Keputusan besar harus segera dibuat. Apa yang akan kami korbankan untuk bisa keluar? Cahaya itu kini berada di hadapan kami. Kami hampir sampai. Tapi, apa yang harus kami bayar untuk bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Aku siap. Aku menggenggam tangan Lina dengan erat, berharap kami dapat bertahan. Namun saat kami melewati cahaya itu, sebuah kekuatan besar menarik kami. Kami terlempar ke dalam dunia yang lebih mengerikan, dan suara itu kembali terdengar. Selamat datang di akhir perjalanan kalian. Kami akhirnya terjerat dalam takdir yang tidak bisa dihindari, dan kami tahu saat itu, keputusan kami akan mengubah segalanya. Kami terlempar ke dalam sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Kegelapan yang menyelubungi kami seakan hidup, bergerak mengikuti setiap gerakan tubuh kami. Suara-suara asing semakin mendekat, berbicara dalam bahasa yang tak bisa kami pahami, dan bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat seakan mengawasi setiap langkah kami. Aku dan Lina terjebak dalam ruang yang tidak ada jalan keluarnya. Sebuah dunia yang penuh dengan kekosongan dan ketakutan. Bayu, di mana kita? Lina terduduk di tanah, tampak sangat lelah. Matanya yang penuh dengan ketakutan menyiratkan rasa putus asa yang semakin mendalam. Aku sendiri merasa tak lebih baik. Tubuhku lemas, dan pikiranku buntu. Apa yang telah kami lakukan? Kami hanya ingin menyelamatkan diri dari dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi kini kami justru terperangkap di dalamnya. Aku berusaha berdiri, menggenggam tangan Lina erat-erat. Kita harus tetap bertahan. Lina, ada cara keluar dari sini. Kita hanya perlu mencarinya. Aku berusaha menenangkan dirinya. Meskipun dalam hati, aku sendiri pun merasa ragu. Apakah kami bisa keluar? Apakah ada cara untuk mematahkan perjanjian yang telah kami buat? Tiba-tiba, sebuah suara berat dan dalam terdengar di telinga kami. Suara itu berasal dari segala arah, dan kami tidak bisa memastikan dari mana datangnya. Kalian telah melewati batas. Sekarang, kalian harus membayar harga yang telah ditentukan. Aku dan Lina menatap satu sama lain. Rasa takut semakin menggenggam hati kami.
Apa maksudnya dengan membayar harga? Tanpa peringatan, sebuah portal berwarna merah gelap muncul di hadapan kami. Cahaya itu berkilau dengan aneh, seperti sebuah dunia yang dipenuhi dengan rasa kehilangan dan kesedihan yang tak terkatakan. Suara itu kembali terdengar, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kalian harus memilih. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini, untuk selamanya, sebagai jaminan pembayaran. Aku menatap Lina, dan aku bisa melihat rasa takut yang mendalam di matanya. Kami tidak bisa kembali. Kami tidak bisa memilih keduanya. Lina, suaraku gemetar. Aku tak bisa melihatnya pergi. Tapi apakah aku harus mengorbankan diriku untuknya? Atau aku yang harus pergi agar Lina bisa kembali ke dunia yang normal? Lina mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu, kita tidak punya pilihan. Tapi, aku tidak ingin kehilanganmu, Bayu. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Waktu kalian sudah habis. Pilihan harus segera dibuat. Lina menggenggam tanganku dengan kuat, dan dalam sekejap, aku merasakan getaran aneh di dalam tubuhku. Suatu kekuatan tak terlihat mulai menarik kami berdua ke arah portal merah gelap itu. Aku merasa ada sesuatu yang sangat besar mendorong kami untuk memilih. Meskipun aku tahu bahwa apapun yang kami pilih, salah satu dari kami pasti akan terpisah dari dunia ini. Lina tiba-tiba melepaskan tanganku dan melangkah maju, menuju portal yang semakin terang. Bayu, jika ada yang harus pergi, biarlah aku. Dia menatapku dengan tatapan penuh cinta dan kerelaan. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sendirian. Tidak, Lina. Jangan lakukan ini. Aku berlari ke arahnya, tapi kekuatan itu semakin kuat, menghimpit tubuhku. Dalam detik-detik terakhir itu, aku merasakan keheningan yang mencekam. Lina menoleh satu kali terakhir, dan dalam tatapannya aku melihat pengorbanan yang tidak bisa aku tolak. Aku mencintaimu, Bayu. Kata-kata itu terakhir kali aku dengar, sebelum Lina menghilang dalam cahaya merah yang menggerogoti dirinya. Aku terjatuh ke tanah, lemas, tertegun dan hancur hati. Tanpa Lina, dunia ini terasa kosong dan suram. Suara itu kembali terdengar di telinga kami, dengan nada yang berbeda. Pembayaran telah diterima. Harga telah dibayar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku sekarang. Aku merasa seperti terperangkap dalam kehampaan, dan perjalanan ini telah mengubah segalanya. Dengan Lina yang hilang, apakah aku masih punya harapan untuk keluar? Apakah aku bisa keluar tanpa kehilangan lebih banyak lagi? Suara itu terakhir kali terdengar. Kalian telah melewati ujian. Sekarang, jalan keluar terbuka bagi yang tersisa. Aku mengangkat tubuhku, menatap ke depan. Apakah aku akan kembali ke dunia yang pernah kami tinggali? Ataukah aku akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya? Hanya waktu yang akan menjawabnya.